Sayang-sayangnya Bude, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Doakan juga Bude di sini baik-baik juga. Cermis Bude kali ini adalah masih pengalaman Bude pribadi. Mungkin ini nggak serem ya, tapi menurut Bude itu serem. Waktu itu Bude bertiga dengan kawan Bude, waktu masih muda lah, waktu Bude umur 20-an gitu ya. Waktu itu Bude baru-baru kerja, jadi kita liburan. Itu bukan hari Minggu ya, seperti lazimnya, karena Bude dulu kerja di hotel. Liburan kali ini Bude dengan kawan Bude itu adalah hari besar. Kita itu kalau mau pergi kemana-mana nggak bisa gitu, janjian tanggal sekian jam sekian kita berangkat, nggak bisa. Jadi kalau kita mau pergi, yuk kita pergi, yuk sekarang juga kita pergi, nggak mikir nanti gitu ya. Kita bertiga pergi ke Anyer. Orang Indonesia pasti tahu Anyer, khususnya di daerah Banten sana ya. Itu adalah pantai selatan yang terkenal juga di Banten, di Jawa Barat, Pantai Anyer. Jadi kita pergi ke sana bertiga karena kita nggak ada nggak ada persiapan apa-apa. Kita nggak booking hotel, kita nggak, pokoknya kita bawa seadanya gitu. Jadi setelah sampai di sana, kita cari-cari tempat, cari-cari hotel. Semua hotel penuh karena itu memang hari besar gitu. Jadi mau tidak mau kita harus cari rumah penduduk yang disewakan. Kebetulan di dekat pantai situ kita menemukan satu rumah yang disewakan oleh tuan rumah. Itu ada 2 kamar, sebetulnya 2 kamar. Ada ruang tamu, dapur, seperti rumah biasa gitu pada umumnya. Jadi karena kita bertiga itu penakut, jadi kita menggunakan 1 kamar. Kamarnya itu juga lucu. Jadi tempat tidurnya itu bukan dari kayu, tapi dari batu, dari semen gitu, yang dibikin panggung gitu, terus dikasih kasur tipis gitu. Jadinya wah, itu kuat sekali gitu ya. Pokoknya lucu, rumah penduduk tapi unik juga ya, rumah lama gitu. Karena kita masuk nggak ada pikiran yang bukan-bukan atau prasangka yang nggak bukan-bukan ya, karena kita dari Jakarta itu udah malam, sampai sore gitu, sampai Anyer juga udah malam. Begitu kita udah bayar sama tuan rumah minta uang dulu ya. Waktu itu 2 hari itu 250 atau 1 hari 250, Bude lupa tuh ya. Udah zaman dulu deh, kira-kira 30 tahun yang lalu. Jadi kita udah pergi, udah pergi ke pantai, udah jalan-jalan, udah cari makan. Jadi kita kembali lagi ke rumah itu ya, ke rumah sewa itu. Malam itu kita juga seperti kalau udah masuk rumah tuh kayaknya aneh gitu, karena suasananya tuh sunyi, sepi gitu, penduduk sekitarnya juga nggak ada yang keluar. Terus kita bertiga di dalam rumah itu kita bikin kegiatan lain gitu, lucu-lucuan, make up, nyanyi-nyanyi apa gitu.
pokoknya kita ketawa-ketawa deh. Itu waktu itu sekitar jam 10 malam ya. Memang masih terdengar gitu di jalan utama itu motor, sepeda motor, mobil itu masih berseliweran gitu. Terus yang hon itu masih ramai gitu yang di jalan utama. Karena tempatnya Bude juga nggak jauh dari jalan utama gitu, tempat tinggalnya kita. Udah jam 10 malam itu keadaan kok sunyi, sepi gitu, jangkrik juga nggak berbunyi. Wah, ini seperti menakutkan juga ya. Jadi kita pun nggak sadar, kita udah ketawa-ketawa, gembira. Tiba-tiba kita mendengar anjing itu mendekati rumah gitu, menggonggong, bukannya satu anjing ya, mungkin dalam 5 anjing itu bersaut-sautan, gonggong, seakan-akan ada orang di situ gitu yang mengendap atau mengintip, pokoknya. Tapi kita bertiga tuh tiba-tiba diam sambil mendengarkan apa gitu, ada langkah atau ada orang gitu ya, karena anjing itu menggonggong sekitar rumah itu tiada henti gitu. Wah, kita bertiga itu udah apa yang terjadi gitu, udah gemeter gitu, udah akhirnya kita kita diam, kita masuk ke kamar bertiga gitu ya, selimutan, untel-untelan gitu, tapi kita semua nggak tidur gitu karena mendengarkan anjing di luar itu nggak berhenti, lama juga mungkin, terus begitu terus hilang, anjing lari hilang, terus datang lagi gitu, begitu seterusnya sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh kita nggak tidur gitu karena mencekam sekali gitu ya, suasana itu mencekam gitu. Dan kita perhatikan, Bude perhatikan itu nggak ada suara gitu, padahal di sekeliling rumah itu ada tetangga atau misalnya tuan rumah juga deket situ gitu. Kenapa nggak datang atau menanyakan kabar kita, aduh oke atau tidak gitu, karena kita perempuan-perempuannya di situ gitu, kok nggak ada mau nengokin atau melihat situasi ini gimana, ini ada apa gitu ya. Dan Bude yakin pasti tuan rumah itu mendengar dan tahu gitu anjing menggonggong. Soalnya anjing itu bukannya 1-2 anjing, Bude pikir itu lebih dari 3 ya, mungkin 5 gitu ya, mungkin 5-6. Pokoknya Bude nggak bisa lihat karena di sekitar rumah itu gelap sekali, gelap pekat gitu. Dan herannya orang-orang tidak menyalakan lampu. Biasanya kan kalau di kampung itu ada lampu teplok ya, lampu yang bukan lampu di depan rumah. Selalunya orang kampung tuh pasti meletakkan lampu di depan rumah. Waktu itu kan tahun berapa gitu ya, Bude pikir kalau lampu petromak, mungkin kalian masih mengalamin ya, ada lampu petromak itu, Bude tuh masih ngalamin tuh. Bude rasa listrik juga itu jarang-jarang waktu itu. Bude ingat itu, seingat Bude itu tuan tanah juga ini gitu ada gitu listrik, tapi kenapa nggak dinyalakan untuk di depan rumah, jadi terang gitu rumah. Ini nggak ada gitu, pokoknya takut deh, pokoknya serem gitu ya, dengan suara anjing. Kalian tahu sendiri kan anjingnya menggonggong gitu. Bude
Bude terbayang kayak ingat pesan orang tua tuh, kalau ada anjing mendekat menggonggong gitu ada apa gitu ya, mungkin ada orang yang mau mengganggu, maling atau apa benda, kita juga nggak tahu ya. Malam itu kita nggak tidur, bertiga itu untel-untelan tahu nggak? Oh, di kasur pakai selimut. Oh, pokoknya kita berebut pakai selimut semua tuh, nggak bersuara, diem aja tuh sama menggigil ya. Sampai itu azan subuh itu anjing itu udah mulai menjauh dari rumah itu azan subuh. Kalau di Indonesia kan, Bude suka sekali di Indonesia, di mana-mana banyak musola, masjid. Jadi setiap ada azan, misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh selalu berkumandang azan gitu. Jadi Bude suka sekali ya. Itu adalah salah satu suasana yang Bude rindukan saat ini, yaitu suara azan yang dikumandangkan di masjid atau di musola. Karena di Singapura itu masjid jauh gitu, ada tempat-tempatnya, mungkin daerah Bude satu, terus daerah yang Bedok ada satu, pokoknya dari satu daerah itu jarang sekali yang ada 2 masjid, selalunya ada 1 masjid saja. Itu pun jaraknya jauh ya, dari rumah Bude jauh, nggak ada, mungkin naik bis dulu baru sampai gitu ya. Jadi itulah, balik lagi suasana seperti itu yang Bude rindukan. Jadi setelah azan subuh, jadi udah hilang itu, tiba-tiba hilang suara anjing tuh, gonggongan udah nggak ada. Yang kita dengar adalah suara azan. Wah, kita tenang, ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Kita tuh masing-masing berdoa gitu ya, udah nggak bisa tidur kan, udah nggak tidur gitu. Akhirnya karena kejadian itu pagi-pagi sekali itu kita kita sempat mandi juga gitu ya. Setelah mandi mungkin jam 9 gitu, jadi kita memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Jadi kita sekalian pamit ya dengan tuan rumah bahwa kita mau keluar saja pagi-pagi lah, jam 9 itu di sana tuh memang waktu zaman dulu tuh masih pagi juga. Nah, lucunya dan anehnya, coba secara logik, tuan rumah itu bertanya pada kami, gimana semalam, tidurnya enak nggak? Nggak ada apa-apa kan, katanya. Loh, sementara kita diganggu oleh suara anjing yang berlari-lari itu mengelilingi rumah, kita nggak bisa tidur. Dari situ kita semua bertatap-tatapan. Bude ngelihat kawan Bude lihat Bude, kita saling melihat gitu ya. Dan tuan rumahnya itu cuma ya udah gitu, biasa itu katanya. Dia biasa, buat kita nggak biasa. Jadi pada kesimpulannya, setelah kita udah jauh dari rumah itu, kita juga masih berbincang-bincang ya bertiga, apa yang terjadi semalam itu. Jadi kita menyimpulkan bahwa sesuatu telah terjadi ya semalam ya. Untungnya kita nggak buka pintu, ngelihat keadaan di luar. Terus untungnya juga cuma di luar rumah, nggak di dalam rumah. Ya kalau kita nggak tahu juga ya, itulah pengalaman Bude di
sebuah rumah sewa untuk 1 malam yang kita nggak sangka, kita tidak menduga, yang tujuannya kita semula adalah untuk happy, untuk holiday, untuk refreshing, untuk menenangkan pikiran. Ternyata sesuatu terjadi. Jadi kita memutuskan untuk kembali ke Jakarta hari itu juga, dan alhamdulillah kita bertiga selamat sampai di Jakarta. Tapi dengan membawa sejuta tanya ya apa yang terjadi, dan masing-masing kita nggak bicarakan lagi masalah itu. Kita fokus dengan kerjaan kita. Gitu aja ceritanya Bude. Kira-kira serem nggak? Kalau waktu itu Bude merasakannya serem sekali ya, karena betul-betul pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu ya. Karena itu menjadi tanda tanya lah, apa itu sebetulnya gitu ya, yang mengelilingi rumah itu dengan anjing menggonggong yang tiada henti itulah. Jadi Bude cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Kalau nggak serem, kalian serem-seremin deh. Oke. Besok Bude akan cerita lagi cerita yang lain, mungkin yang lebih serem gitu ya untuk kalian. Untuk Bude serem, segini aja udah serem, apalagi nanti tambah lagi yang lain-lain yang ada serem juga gitu ya. Oke. Bude harap kalian terhibur dengan cerita Bude. Akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa channelnya Bude di subscribe, karena subscribe itu gratis, biar Bude semangat lagi untuk membuat video-videonya yang lain. Oke.